Ini kadang wujud kanugrahan itu akan dimulai dari wujud ujian, cobaan, dan godaan. Ada terus. Karena apa? Ujian adalah bagian dari hidup. Hidup ya ujian itu sendiri. Kalau manusia hidup nggak mau dapat ujian, nggak usah hidup lah. Laras. Nggak usah hidup lah, ya kan? Nggak mau ujian, nah, ya kan? Nah, kadang itu manusia itu tidak mau. Sagung dumati rahayu. Salam waspada untuk semua makhluk yang ada di alam semesta, khususnya di negeri kita Nusantara tercinta, umumnya di dunia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita kedatangan Gus Sandi dari Kediri untuk bersilaturahmi ya Gus. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol santai bersama Gus Sandi. Ngaten nggih Gus? Nah, untuk menyingkat waktu, semoga waktu dan tempat saya persilahkan Gus. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala hadatu haqiqatullah wa datullah wa si'am min kulli jihati wa barik wa salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala wahdatu haqiqatul Muhammad wa haqqul Muhammad wa sifatullah wa si'am min kulli jihati wa barik wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-wahidatu haqiqatul insan wa haqqul insan wa rasulullah wa adallah si'am min kulli jihati wa barik wa salim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika Gusti Allah tasih maring kesempatan gesang hingga para dulur-dulur sedaya niki saged ngempal wonten menika panggenan Padepokan Palenggan Kauripan Nusantara. Alhamdulillah tasih dipunparingi kesempatan urip hingga saged ngempal wonten mriki silaturahim wonten mriki kanthi keadaan sehat walafiat lan mugia para jamaah hidupiyah bisa kita tetap pinaringan kesehatan, tetap diparingi kelupiran rezeki ingkang kathah barokah, dengan keselamatan kapujan lan kamulian tekan ing akhirat ngantos sampurnane. Amin ya rabbal alamin. Jeng selawat salam kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kepadang paring tuntunan dumateng kula panjenengan sedaya. Hingga bulan panjenengan sedaya saged ngawuri alam padang alam kasampurnan inggih menika dinul Islam lan mugia kula lan panjenengan sedaya anak turun kula panjenengan sedaya didadosaken kawulane Allah ingkang bejo mulya slamet dunya tekan ing akhirat lan kakeni dados umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang angsal syafaat ngantos yaumul kiamah. Amin. Dan iki acarane ngobrol santai. Jadi ngobrol santai guys. Temane apa? Ngobrol santai wae temane apa? Temane wis mengalir gitu. Nggih. Iki kula wau gadah angen-angen nggih bagaimana cara mencetak generasi kita ke depan karena kita akan menyambut generasi emas di masa yang akan datang. Lah, niki nyantai mawon nggih. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menciptakan atau menyiapkan generasi mulai dari sekarang, maka besok
tidak akan mampu untuk menerima zaman keemasan itu sendiri. Makanya generasi harus kita persiapkan mulai dari sekarang, meskipun kita juga sadar bahwa bukan kita nanti yang akan istilahnya itu menangi zaman kui, butuh awake dhewe sing menangi zaman kui, nanging generasine awake dhewe. Nah, tugas kita sekarang sebagai orang tua atau sebagai pendidik, ya maaf nggih. Nah, tugas kita bagaimana menyiapkan generasi itu supaya benar-benar generasi kita bisa siap dan kuat, mampu untuk menerima, menjalani kanugrahan, yaitu zaman keemasan kejayaan Nuswantara. Nah, gitu. Saumpami jenengan pripun Kang Togo? Oh, nggih. Matur nuwun, niki kula remen bahagia sangat kerabat panjenengan wadine suguh kupahipun Kirana Ciprana nggih. Saentene yen ngapunten. Matur nuwun. Nyambut. Iki kula sependapat kali panjenengan, kula nggih kathah masukan kathah saking panjenengan nek jaman riyen niku kan kula enten demian YouTuber khususnya. Ini terlalu ekstrim ya dalam penyampaian, sehingga banyak akun-akun yang diblokir, dan ternyata pembahasan kasus mengatakan ini justru malah menyejukkan, terus membangun semangat di tatanan yang menuju era keemasan ini gitu. Salah satunya dengan ajaran budi-budi yang luhur, kasus ingin jangan sampai akan itu kalau belajar sedikit-sedikit karena kalau pribadi tidak bisa siar secara umum, halayak umum. Terus kayak kadang kalau nggak perlu dijawil, apa diberi masukan kan nonton gitu. Itu plus pendapat. Jadi memang untuk membangun generasi muda itu memang diawali dari pengajar-pengajar yang diberi amanah. Insya Allah ini nonton lanjut nawon. Nah, terus ngeten karena kita juga sudah menyadari bahwa kita ditugaskan oleh Tuhan untuk meneruskan perjuangan utusan-utusan di masa lalu, dan sekarang generasi kita, masa kita untuk menata generasi berikutnya. Karena tanpa adanya kesadaran dari utusan-utusan yang sudah diamanahkan, ditugaskan oleh Tuhan untuk menata umat yang akan datang, walah iki praya suwi-suwi sing diarani dukun barang ndang teko, dajal barang yo ndang teko gitu. Nah, jarine dajal iki didadak kena dijajal lah saiki. Dadak kena dijajal koyo nang endi wae. Pasar Sleko nanti. Istilahnya kan gitu. Karena pengaruh modernisasi sekarang ini, era globalisasi yang globalisasi sekarang. Nah, kadang itu karena maaf mungkin, apalagi ini masa-masa politik, banyak kita harus lebih hati-hati karena banyak orang yang menggunakan politik kebutuhannya sendiri dan melibatkan orang banyak, umat. Kadang itu namanya politik gitu. Namanya politik itu berpikirnya siapa besok yang saya makan, bukan sesuk mangan opo, tapi sesuk mangan sopo lah. Nah, maka dari itu kita harus membangun dari diri kita pribadi. Kita tidak membela siapa-siapa, tidak. Kita harus membangun dari diri kita. Karena apa? Apa yang kita lakukan sekarang inilah contoh yang patut ditiru. Nah, kita harus bisa memberi contoh yang patut ditiru pada anak turun kita atau anak didik kita. Karena sekarang itu banyak orang yang terutama dalam keimanan ya. Dalam keimanan itu kebanyakan masih hanya sebatas pemahaman atau imannya hanya di dalam akalnya saja. Tapi dalam penerapannya ya itu masih banyak belajar. Mungkin kita di sini juga seperti itu gitu. Nah, kita juga belajar, sama-sama belajar
Bukannya kita berarti di sini ngobrol santai seperti ini, bukan berarti kita yang paling jago untuk hal iman. Kita masih belajar semuanya gitu. Nah, kadang karena kan gini, ketika Tuhan itu sudah menghendaki memberi ujian kepada kita, kadang kita ini masih sering menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan itu maha adil. Apapun yang sudah dikehendaki oleh Tuhan itu pasti yang terbaik untuk umatnya, kan pasti seperti itu. Tapi manusianya ini karena masih kurangnya kesadaran akan keimanan itu, salah satunya apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan ini harus benar-benar diimani. Dan iman itu bukan hanya dalam kesadaran, bukan hanya dalam pemahaman, tapi bukan hanya sekedar dalam rasa, bukan, tapi harus diterapkan dalam kenyataan perilaku ataupun budi pekerti, ataupun sadar untuk menjalani tugas-tugas perintah-perintah dari Tuhan itu. Namanya perintah Tuhan kan bermacam-macam, dan pasti sesuai divisi-divisi tupoksi-tupoksinya masing-masing, ya kan? Nah, sesuai itu. Jadi Tuhan itu kalau sudah menghendaki, contoh jenengan, Kang Sukino, Kang Togo, diperintah bangun apa? Bangun kahanan melalui apa? Cok bakal nandur, cok bakal kono ya. Di sana itu kan juga perintah. Nah, jenengan diperintah seperti itu, saya diperintah untuk syiar. Itu sebenarnya sama-sama syiarnya. Jenengan syiar melalui tadabbur alam, gitu. Kalau saya ya melalui saya harus mendekat, lebih dekat, bahkan merangkul dengan umat. Bagaimana bisa bersinergi dengan umat? Karena apa? Bagaimanapun antara zahir dan batin ini tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika jenengan ditugasi untuk membangun batiniahnya, istilahnya ya, nah, saya diutus untuk membangun zahiriahnya, kan gitu. Nah, jadi kita bisa saling bersinergi. Gitu. Kalau niki wiwitaning gemelar, kawitan gelar jagat kan gemelar, kanthi ngrukunaken umat, kanthi tata budi berteluhur. Lah mriki Kabupaten Nusantara sinaurip gelar secara bakal niku tadi awekane. Nah, gelar jagat anyar gitu lancine. Gelar jagat anyar tumrape bagaimana kita mencetak peradaban yang lebih beradab, peradaban baru. Ini kudu disiapne, gitu. Nek awake dhewe ora disiapne, saka nata kahanane dhisik. Waduh, berat nih, gitu. Berat. Ya, menawi saking Kang Moyo, pripun? Badhe badhe nderek tanglet Gus. Nah, niki wau kan napa cara-carane panjenengan sampun nyampeaken mempersiapkan generasi baru untuk menyongsong kejayaan Nusantara. Lah nanti supaya yang mendengarkan itu terutama orang-orang tua, nanti yang awam terutama bisa tahu bagaimana mempersiapkan anak turunnya, hal-hal apa saja yang nanti bisa dilakukan para orang-orang tua pada umumnya itu Gus, biar nanti bisa anak turunnya itu bisa dipersiapkan untuk menyongsong kejayaan Nusantara itu Gus. Yang paling bagus itu jangan sampai kita ini kehilangan atau lupa jati diri kita. Nah, contoh ini ya, karena wujud kemakmuran, wujud kejayaan Nusantara itu harus dimulai dari budayanya. Contoh budaya Jawa. Budaya Jawa, budaya yang andap asornya, budi pekertinya, ini harus diwujudkan dari pribadi dulu, ya kan? Kalau kita sudah bisa menerapkan adat budaya istilahnya, contoh Jawa, kita ya orang Jawa kan, kita harus bisa menerapkan budi pekerti luhur, andap asor, tenggang rasa, kan seperti itu kan. Nah, ketika itu sudah terwujud, secara langsung sudah memberi pelajaran kepada anak turun kita. Jadi harus dimulai dari diri pribadi, memberi contoh yang baik. Jangan kita ini terlalu menuntut generasi kita harus menjadi baik, tapi kita belum bisa berbuat baik.
belum bisa menjadi contoh. Belum bisa menjadi contoh. Nggih. Nah, makanya kita sebagai umatnya umatnya Nabi Muhammad, kita kan diharuskan untuk itba Rasulullah, mencontoh. Nggih. Nah, bisa kita ini juga sebagai contoh kepada anak turun kita. Kalaupun kita sebagai pembimbing, bagaimana kita bisa menjadi contoh kepada Siswa anak didik kita, siswa kita, santri kita, kan gitu kan? Nggih. Nah, seperti itu. Nggih. Itu yang baku itu. Iya. Nah, kadang itu orang tua terlalu menuntut anak-anaknya ataupun guru terlalu menuntut anak didiknya, santrinya, jamaahnya. Tapi justru malah yang sebagai orang tua ini tidak bisa memberi contoh. Nggih, nggih. Piye malian itu? Dadine gitu. Nah, nggih. Enggak, tadi tunjukin. Kopi. Mas, din undianin wi. Nggih. Pun. Kalau niki nek dari ittifaq nggih zaman para nabi-nabi terdahulu, kanjeng Nabi dan para wali itu kan pastinya dengan laku tirakat, tidak hanya dengan instan, dengan tirakat atau riadat itu nanti kan di dalam proses perjalanan akan mendapatkan sebuah petunjuk di dalam perjalanannya. Nah, makanya mungkin ini salah satu juga untuk kibatnya menuju keemasan itu dengan doa-doa kita untuk yang masa datang. Nanti kalau kita benar-benar di dalam tirakat, maka tentunya akan membuahkan hasil. Tentunya Tuhan yang akan mengabulkan nanti itu. Insya Allah, amin. Kita harus yakin bahwa kita bisa mencetak generasi yang lebih baik, tapi kita juga harus bisa memberi contoh kepada anak didik atau anak turun kita. Soalnya orang-orang zaman dulu itu kan, orang-orang sepuh zaman dulu kan gentur di dalam tirakatnya. Sehingga di dalam setiap doanya itu mendoakan anak turunnya kan nonton ya. Nah, kalau sekarang kita itu di generasinya sekarang tidak menyontoh pada generasi yang sepuh-sepuh rumiyin, tinggal lagi kujur nonton ya. Makanya orang dulu kan memberi sanepan ya, siloka istilahnya. Memberi sanepan gini. Orang tua dulu kebanyakan itu menanam tanaman kayu jati, ya kan, menanam tanaman kayu jati. Padahal orang tua kita ini sadar bahwa beliau itu tidak akan memanen, tidak akan memanen kayu jati itu karena apa? Umur kita tidak nyampe, ya kan? Karena kayu jati kan ratusan tahun usianya. Makanya orang-orang sepuh dulu pasti bilangnya gini, nandur kayu jati supaya bisa dimanfaatkan untuk anak cucu. Ya kan? Itu sanepone apa nih keseluruhannya kayu jati itu. Kayu jati kan sejatinya diri. Makanya ada istilah lagi, tunggak jati mati. Nah, tunggak jati mati. Nah, tunggak, namanya tunggak jati kan tidak akan bisa tumbuh lagi. Seharusnya sebelum kayu jati itu ditebang dan sebelum itu menjadi tunggak, seharusnya ketika masih hidup kayu jati itu kan harus ada istilahnya pembibitan. Nah, pembibitan sebelum meninggal, sebelum mati. Nah, itu sanepan dari diri kita. Sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, kita harus bisa menebar benih lagi. Contoh gini, bunga ketika mekar-mekarnya, harum-harumnya, indah-indahnya ya. Nah, ketika bunga ini sedang mekar-mekarnya, indah-indahnya, harum-harumnya ini dipetik terus ditanam, ini tidak akan bisa tumbuh. Itu pasti akan busuk. Tapi ketika bunga itu mekar terus akhirnya tua-tua layu, ya kan, dan akhirnya menebarkan benih, terus akhirnya mati. Jadi sebelum matinya, sebelum gugurnya bunga ini sudah menebarkan benih-benih. Inilah generasi. Nah, makanya ketika manusia ini diberi kemuliaan atau diberi anugerah yang besar dari Tuhan, jangan sombong. Karena apa?
dengan kesombonganmu itu akan melenyapkan dirimu sendiri. Begitu juga kanugrahan-kanugrahan, meskipun itu ilmu, harta benda, pangkat derajat. Nah, gitu loh. Jadi kita harus menyadari kita ini masih diberi kesempatan hidup. Bagaimana kita bisa menciptakan kehidupan-kehidupan yang baru, dan itu akan melahirkan suatu kejayaan Nusantara yang lebih di kejaman keemasan itu tadi. Nah, itu. Nah, ini wonten Pak Marsono dari Benda. Oh, Pak Marsono salah satu penggemar dengan berita Bari, ngaji dengan barangkali mungkin ketemu langsung. Ya. Pak Marsono. Pak Marsono. Iya, matur nuwun atas waktuipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terus terang ini mau dengan judul mempersiapkan generasi yang akan datang. Semoga menemui generasi Mas yang sesuai diinginkan cita-cita dari orang tuanya. Amin. Ya terus terang kula niku kan pun merasa ya tua ya. Itu dari belajar dari muda sampai tua, sampai saat ini pun belum bisa, atau orang tuamu, saya pribadi, apa yang mau tak sampaikan itu masih bingung. Nah, akhirnya saya tolong, karena sering saya sampaikan ke anak itu, tak kasih referensi. Nah, ya, ini terus terang aja ya guys. Jadi satu, untuk Gus Andi itu banyak walaupun motivasi. Sumbernya juga Quran, tapi banyak bahasa Jawanya. Terus satu lagi Gus siapa nggak perlu saya sampaikan di sini, itu banyak ya Qurannya, bahasa Arabnya. Nah terus saat ini saya sendiri itu kan di Kang Togo yang Togo itu prosentasenya kan ada penerjemahnya, adminnya Kang Moyo. Jadi saya nggak usah banyak-banyak, tolong tak kasih referensi 2 dan ayahmu, orang tuamu sendiri ke Kang Togo yang Togo, Kang Moyo itu panjenengan analisa sendiri. Terus terang saya sendiri masih merasa ya itu tadi Gus, ibarat wadah itu kesana sini mencari isi, tapi kok perasaannya masih kosong terus itu loh Gus. Minta petunjuknya gitu. Untuk menyampaikan ke anak, Untuk menyampaikan belum bisa ini. Iya. Ini ya. Kadang cara menyampaikan suatu kebaikan itu tidak harus memakai lisan, tapi melalui perilaku. Iya. Nah, satu ya, melalui perilaku. Kalaupun jenengan meskipun jenengan ini belum merasa mempunyai isi, masih kosong. Nah, sebenarnya isi ya kosong ya isi. Karena jenengan ini masih merasa kosong, kok belum ada isi, karena wujud keraguan-raguan sifat manusiawinya. Nah, ketika kita dikembalikan ke hakikatnya hidup, bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan, kita berbicara juga kehendak Tuhan, kita bergerak ini juga kehendak Tuhan. Seharusnya kita ini pede. Seharusnya lah ya, secara hakikatnya kita ini pede. Kita bergerak karena kehendak Tuhan. Kita ngapain? Ini juga dari pertolongan dari Tuhan. Nah, untuk itu bagaimana ketika jenengan ini belum bisa menyampaikan secara lisan, jenengan berusaha menunjukkan perilaku budi pekerti yang luhur. Itu salah satunya ya. Terus yang kedua, cara mencetak generasi kita atau anak turun kita melalui riyadhah tirakat. Terus riyadhah tirakat. Kalau kita belum bisa meraih secara zahirnya, kita harus bisa berusaha meraih secara batiniahnya. Merogoh batiniahnya dulu. Nah, ketika jiwa, rasa, dan batiniahnya sudah masuk, kita sudah bisa masuk ke relung hatinya. Nah, akhirnya kita bisa menata kepribadiannya.
Akhirnya secara dohirnya ini bisa tertata. Karena apa? Namanya dohir, badan ini kan manut sing neng jero. Manut apa yang ada di dalam. Nah, makanya pentingnya tirakat. Pentingnya tirakat, menirakati anak itu pentingnya. Ya itu. Contoh waktu wetonya dipasani. Gitu. Sama mau ora kuat poso ya melek ngono penak-penakan. Gitu. Mbok di ngajekne udah las kok carane Gusti Allah iki normal kok. Karena apa? Manusia itu tidak akan pernah bisa mengerti apa yang menjadi pakemnya Tuhan. Manusia cuma berusaha sesuai apa yang kita yakini, sesuai tata cara yang kita anut, yang kita mengerti. Nah, makanya apapun yang dilakukan manusia selama itu niat tujuannya itu baik, insya Allah Tuhan akan tetap memberikan jalan kebaikan itu sendiri. Amin. Nah, jadi nggak harus gini enggak. Tuhan itu maha adil seadil-adilnya. Tuhan itu maha adil seadil-adilnya. Makanya di awal tadi kita juga sudah membincangkan ya tugasnya Kang Togo ya seperti itu, tugas saya seperti ini kan. Nah itu sebenarnya itu saling bersinergi karena apa? Istilah zahir dan batin. Nah ini saling bersinergi karena di dalam diri kan pasti ada zahir dan batinnya. Ada nyata wujud zahir, ada nyata wujud gaib. Nah padahal gaib itu lebih luas lagi. Nah seperti itu. Itu lurus yang disampaikan Gus Andi. Dulu bapak saya itu kan juga pelaku tirakat. Beliau itu tidak pernah berkata-kata apapun dengan saya anak kandungnya. Jadi beliau itu cuma menyontohi kalau beliau itu ahli tirakat, ahli fasa, ahli melek. Dengan kelembutannya, kesabarannya, kebijaksanaannya, saya mengerti, saya menangkap, walaupun tanpa dengan ucapan lisan. Nah seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Jangan pernah merasa bahwa saya ini tidak ada gunanya, jangan. Karena apa? Tuhan ketika menghendaki menciptakan manusia itu pasti ada tujuannya dan pasti bermanfaat selama kita ini juga mau dimanfaatkan. Nah, mungkin itu untuk secara tataran syariat umum merasa kosong itu adalah sesuatu kehampaan gitu sih. Tapi secara tataran hakikat makrifat justru itu kosong itu menjadi tujuan. Nah sudah meniadakan segala sesuatu. Kan nggak tentu. Jadi jangan berkecil hati, jangan pesimis, intinya gitu. Karena untuk membangun generasi kita harus tetap optimis. Meskipun kita bisanya ini memegang mencangkul lah istilahnya, cangkul lah. Karena apa? Kita dianugerahkan bisanya menyangkul, diberi anugerah untuk menyangkul. Karena apa? Di dalam ibarat gini, ketika kita ingin membangun suatu kerajaan atau suatu negara, rumah gitu ya, membangun sebuah rumah, kan tidak harus kita ini harus belajar jadi kuli dulu, belajar dari tukang dulu, terus dibangun sendiri, kan enggak harus seperti itu kan. Nah, kita juga bisa cari uang, contohnya cari uang untuk membayar tukang, beli bahan supaya itu bisa terbangun rumahnya. Kan nggak harus toh kita ini harus bikin bata dulu harus jenengan terus dibangun dewe, kudu iso ngulani dewe, kan nggak seperti itu. Nah itu contohnya. Makanya kita harus saling bersinergi kan di situ. Nah, karena apa? Pasti ada divisi-divisinya sendiri. Berarti bagian-bagiannya masing-masing. Kang Moyo tugasnya Kang Moyo seperti ini, Kang Togo seperti ini, saya seperti ini, jenengan seperti ini. Nah, ketika kita ini maaf nggih, saumpama kita ini iri ya, iri. Saya ingin seperti Kang Moyo, enggak bisa. Dan Kang Moyo pun juga enggak bisa seperti saya. Nah, gitu. Karena Tuhan itu memang adil yang seadil-adilnya. Nah, kadang manusia ini sering terlalu menuntut Tuhan tentang keadilan. Nah, contoh ini tembung guyon yang parikeno. Nah, ngeten nggih. Niki pertanyaan kula. Seumpama jenengan
gitu. Seumpama jenengan ini suka membuli seseorang, mengolok-olok seseorang, mencela seseorang. Nah, suatu saat yang jenengan cela itu akhirnya itu istilah menampar jenengan atau memukul jenengan. Nah, terus karena jenengan ini merasa ditampar dan merasa didolimi oleh saya, didolimi oleh saya. Terus akhirnya jenengan ini meminta pengadilan kepada Tuhan. Ya Allah, saya ini sudah didolimi sama Gus Andi, seumpamanya. Seumpama ya, didolimi, enggak, saya ditampar, saya cuma gini kok ditampar. Padahal pemicunya siapa tadi? Nah, iya kan? Nah, karena Allah itu Tuhan yang maha adil, yang seadil-adilnya, ya pasti akan mengadili dengan seadil-adilnya. Nah, pasti yang diadili ini ya pemicu awalnya. Gitu. Jadi jenengan nggak membuli, nggak mengolok-olok, nggak mencela, ya mungkin saya nggak akan memukul atau menampar jenengan. Ya kan? Nah, kadang itu manusia itu terlalu menuntut Tuhan, gitu loh. Bahkan manusia itu dia itu sudah terlalu egois, tapi sudah lupa bahwa dia itu sudah egois, karena tertutup oleh keegoisannya itu sendiri. Kebanyakan kan seperti itu. Nah, makanya bagaimana kita bisa memberi contoh generasi-generasi itu? Nah, seharusnya kita jangan egois lah. Jangan egois. Kadang orang tirakat, orang melakukan suatu hal apa, contoh kebaikan atau ibadah, itu hanya semata-mata ingin mengangkat derajatnya sendiri, tapi tidak ada tujuan untuk mengangkat derajatnya generasi kita. Nah, padahal ya belum tentu kita ini mempunyai derajat untuk naik. Belum tentu. Bisa jadi kita ini tidak punya wadah, atau istilahnya wadah kita kecil. Meskipun wadah kita kecil, tapi kalaupun kita ini mampu untuk tirakat, mau untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, takwalah intinya ya, menjauhi larangan dan menjalani perintah. Maka secara tidak langsung, ya sebenarnya secara langsung lah, tapi tanpa kita sadari, kita ini sudah membentuk generasi dengan atas dasar menanam kebaikan itu, yang akhirnya ketika Tuhan ingin mengangkat derajat kita melalui anak turun kita. Nah, contoh gini nih, contoh. Saya ini bukan anak kiai. Saya ini anaknya orang biasa. Nah, karena orang tua saya rajin tirakat. Nah, ini cerita ya. Terus akhirnya karena kerajinan tirakat orang tua saya, akhirnya Tuhan menganugerahkan saya seperti ini. Punya pondok, punya santri banyak, punya jamaah banyak kan. Otomatis kan secara pandangan orang awam, saya kan jadi kiai. Iya kan? Gus lah. Nah, ini secara tidak langsung, dengan keberadaan saya seperti ini, otomatis orang tua saya ini jadi Mbah Nyai. Mbah Yai dan Mbah Nyai. Karena apa? Anaknya jadi kiai kok. Nah, gitu loh. Nah, jadi kita ini harus mulai berpikir logis, tanpa mengesampingkan bab kebatinian. Karena apa? Ini akan terus tersambung, tidak akan bisa terlepas. Makanya kita harus bisa membangun jiwanya, baru bisa terbangun raganya. Milo kata ya seperti yang saya bilang tadi kan, kalau orang zaman sepuh dulu, orang kuno, itu tirakatnya itu untuk anak turun, untuk masyarakat, untuk alam doanya. Lah orang-orang zaman sekarang tirakatnya untuk kepentingan pribadi. Nah, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan. Seharusnya kita mulai berpikir bagaimana kita mencetak generasi melalui tirakat kita yang kita lakukan sekarang. Ini kan bagus. Kalau dulu orang tua dulu, terus main aku rekoso, terus main paribasan aku ngeleh. Biar saya lapar, biar saya rekoso. Penting anak turunku mulia. Gitu. Itu ya, itu juga dilakukan oleh ayah saya, Gus. Tadi Gus Andi menyampaikan untuk mempersiapkan generasi selanjutnya itu,
secara zahir batin. Nggih. Saya itu dengan ayah saya itu jarang sekali untuk komunikasi. Tapi ayah saya itu selalu memberi contoh-contoh yang baik yang nanti akan ditiru anak-anaknya. Nggih. Andap asor, rendah hati, budi pekerti luhur yang lain. Dan ayah saya itu juga ahli tirakat, Gus. Lah, saya tahunya salah satu tujuan tirakat ayah saya itu dari anak bude saya, Gus. Karena harus apa? Karena ayah itu jarang sekali komunikasi dengan saya. Lah, salah satu tujuan tirakat ayah saya itu biar supaya anak turunnya itu paling tidak seperti yang tadi katakan hidupnya mulia, dan lain sebagainya, gitu Gus. Jadi yang dilakukan ayah saya itu sudah secara zahir batin untuk mencetak atau mempersiapkan anak turunnya, terutama ini tadi untuk menyongsong kejayaan Nusantara ini, Gus. Ya sudah mulai jelas kan? Nah, jadi apapun yang kita lakukan, jangan semata-mata ingin mengangkat derajat kita sendiri. Nah, contoh dikembalikan ke pertanyaan jenengan. Saya kok dari dulu kok kayak gini aja. Jangan berkecil hati. Bisa jadi terangkatnya jenengan ataupun isinya jenengan itu, kekosongan jenengan itu akan terisi melalui dari tanaman-tanaman, ya kan? Tanaman-tanaman jenengan itu. Okay. Anak turun itu terangkat itu Ibu pendapat paham Pak Martana? Iya. Ini satu lagi yang Monggo. Jadi ini tadi kan ada yang namanya orang tua itu setiap punya hajat atau punya niat untuk tirakat, itu kan pasti doanya kan selain untuk diri sendiri kan tetap untuk anak cucunya. Lah, tirakat itu kan ada, kalau yang saya tahu itu kan ada permohonan disampaikan dengan lisan, juga permohonan untuk gentur apa itu namanya, diam tapi secara batinnya. Jadi untuk permohonan itu katanya yang kita tahu kan Tuhan itu kan maha segalanya, ya. Daripada minta satu lebih baik minta dua, daripada minta dua lebih baik minta, ya kalau minta kan sebanyak-banyaknya, kan bukan untuk diri sendiri, biar sampai ke anak cucunya. Bila setiap kita tirakat itu permohonannya, doanya, walaupun tidak disampaikan dengan lisan, itu kan ya sampai ke anak cucu turun temurunnya gitu loh, Gus. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan, dibicarakan cukup panjang lebar tadi kan, orang tua kita kan sudah mencontohi seperti itu gitu. Itu yang kita tahu, walaupun kita juga tidak pernah dengar secara lisannya, tapi kita punya keyakinan orang tua kita itu pasti menginginkan anaknya itu akan, ya bisa dibilang harus lebih baik daripada orang tuanya gitu loh. Nah, itu gimana Gus? Jadi gini ya, sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan manusia itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelum manusia itu diciptakan. Nah, berupa apa? Semesta. Nah, makanya Tuhan itu bisa dibilang maha segalanya. Karena apa? Ya semesta ini. Nah, sebenarnya semesta ini adalah wujud Tuhan itu sendiri, gitu loh. Nah, sebenarnya pada hakikatnya kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana manusia ini bisa meraih semesta itu? Nah, padahal itu sudah ada garisnya, ada jatahnya. Kadang manusia itu sudah diberi jatah segunung, tapi mintanya cuma sekarung, Pak. Tapi sebaliknya juga ada. Jatahnya cuma sekarung, tapi mintanya segunung. Enten ya. Nah, makanya kita ini harus menyadari bab itu. Nah, bagaimana cara meminta yang baik, yang benar? Kepasrahan. Apapun yang kita minta,
jangan seolah-olah kita ini yang bisa menciptakan itu. Tapi karena kepasrahan kita kepada Tuhan, maka apa yang sudah menjadi hak kita ini akan segera diserahkan. Nah, kadang manusia ini cuma istilahnya kadang kan gini ya, mempunyai pandangan sudut pandang gini. Wong Tuhan sudah mempersiapkan kebutuhan manusia kok. Nah, tinggal ungkang aja nggak mau ngapa-ngapain. Doa, kadang cuma doa saja tapi nggak mau kerja lah, nggak mau menuntut ilmu lah. Kadang kan seperti itu. Nah, terus dapat anugerah itu dari mana? Kalau cuma doa saja. Ya kan? Ya. Contohnya Mbah Dukun saja ya toh. Mbah Dukun meskipun cuma istilahnya itu duduk, ada tamu datang, terus akhirnya minta tolong gini akhirnya ada maaf ada bisaroh atau ada duit atau kiai lah, kiai juga gitu kan. Sama aja lah, dukun kiai sama aja lah. Istilah gitu kan cuma istilah toh. Nah, kalaupun meskipun contoh kalau saya sebagai dukun atau sebagai kiai atau sebagai apalah, kalau ada tamu terus saya tolak, udah kamu pulang aja lah, saya nggak mau. Wong saya sudah diberi anugerah tapi belum datang anugerah saya. Apakah saya akan mendapatkan rezeki? Kan enggak. Karena apa? Lah tamu yang datang itu kan diutus Tuhan untuk memberi rezeki lantaran dari tamu itu. Kalau saya tolak ya jadi kadang gini, contoh gini, Pak jenengan Pak Marsono, contoh gini, Pak Marsono, kopi Pak Marsono, contoh saya kasih contoh gini ya, kopi Pak Marsono, terus jenengan enggak Gus, maaf saya enggak ngopi, oh ya udah Kang Togo aja lah, saya kasih Kang Togo atau saya kasih Kang Moyo, yang seharusnya ini jenengan minum, karena jenengan enggak mau bertindak untuk minum atau mengambil ini kopi ini, terus akhirnya saya kasihkan ke yang lain. Nah, ini kadang wujud kanugrahan itu akan dimulai dari wujud ujian, cobaan dan godaan. Ada terus. Karena apa? Ujian adalah bagian dari hidup. Hidup ya ujian itu sendiri. Kalau manusia hidup nggak mau dapat ujian, nggak usah hidup lah. Laras. Nggak usah hidup lah, ya kan? Nggak mau ujian, nah, ya kan? Nah, kadang itu manusia itu tidak mau menyambut ini. Nah, padahal ketika manusia ini diberi ujian, contoh gini, ini Pak, kopi Pak. Harusnya kan kita harus mau rekoso, ya kan? Harus mau rekoso, harus mau bekerja istilahnya. Nah, gini. Kalau dibatin saja, oh berarti gak gelem iki Pak. Ya, tapi nanti aneh. Nah, ngobrol santai ya. Gitu loh, Pak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus siap menjalani perintah Tuhan. Meskipun itu berupa ujian, karena apa? Ujian itu adalah perintah Tuhan itu sendiri. Dan di balik ujian itu pasti ada hikmah atau anugerah di baliknya. Contoh gini ya, di balik kesuksesan seseorang, disitulah titik kelemahan manusia itu sendiri. Sebaliknya juga kayak gitu. Di balik kelemahan manusia, di situ juga ada kelebihannya. Contoh gini loh, ya, ini kelebihan, ini kelemahan. Tidak dibalik gini loh. Nah, jadi jangan sampai kita ini memanfaatkan kelemahan kita untuk menarik simpati manusia. Jangan, itu kufur. Itu kufur itu. Secara tidak sadar kita sudah kufur. Karena apa? Nah, kita tidak berharap kepada Tuhan, justru malah berharap kepada simpati manusia. Padahal sifat manusia itu gampang suloyo, Pak. Besok dile sore tempe. Nah, sekarang janji besok bisa ingkar kok manusia itu. Tapi janji Tuhan pasti. Tapi pasti melalui proses-proses ujian itu. Gitu. Makanya kalau di Palenggan Karipala Nusantara itu ada sistem cara pelatihan bagaimana tirakatnya secara bahariah dan batinnya dengan laku menata kehidupan kesehatan sebagai makhluk Tuhan
dan ada lagu menata rohani sebagai jalan Tuhan kan gitu. Makanya setelah kita sudah selesai mendoakan anak turun dan juga sudah selesai dengan urusan-urusan dunia, di malam hari kita istirahat nyambung dengan Yang Maha Kuasa kan di situ. Itu ya kamu ya. Nah, itu dia adalah apa namanya lagu kebumian dan Kelangitan. Nah, Itu tetap harus bersinergi loh. Iya. Itu tumbuh karo tutupnya lho. Gatel. Kari ngadai gitu. Mila belajar syahadat itu mboten nenten lumsi. Lah, dalah. Gitu. Jadi Gustine ngakoni utusane. Padahal jagat Gumelar Raya ini semua adalah utusan yang disimbolkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kan. Iya, betul. Monggo Kang Yo, jangan nulih. Nggih. Nah, monggo sanes dari Nggih, Pak Marono barangkali Jaga priyen kula. Dan ya, krono kuwi meng sing buka Kang Moyo, sing nutup ya Kang Moyo. Tapi aku ya njaluk sepuro dhisik. Nah, ya sepuro dhisik. Seumpama ada salah kata yang saya ucap atau Kang Togo, Kang Moyo dan Pak Marsono ada salah ucap atau tidak berkenan di dalam hati dan pikiran jenengan pamiyarsa sedaya Wilahing segaring pawono kalaupun itu bisa dipakai kabehane itu adalah tata cara mawaca ya ati wong Jawa namanya kamu nindakake cecipane pangerane ati khalifah ning alam dunya Ya, demikian para manungsa sing urip ing alam donya kabeh ana tata krama bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Cukup sekian dulu, nanti bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagunging dumadi rahayu wilahing segaring pawono kabehane tata cara mawaca ati wong Jawa nindakake jejibane pangerane ati khalifah ning alam dunya para manungsa sing urip ing alam donya kabeh ana tata krama kabeh ana sing bau reksa aja gawe gara-gara yen pengen urip kaya aja gawe